Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ningwi Hokmuro dengan NIM 6670210039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS yang mana sebagai bentuk pemenuhan atas tugas tambahan untuk mata kuliah statistik sosial. Nah, di sini saya akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi serta nantinya akan ada uji hipotesis. Langsung saja untuk uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang mana dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang akan dibagikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada itu valid atau tidak, bisa atau tidak digunakan untuk melakukan pencarian data yang nantinya data tersebut dibutuhkan oleh peneliti. Nah saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan semua data yang ada di dalam layar ini, di dalam tabel-tabel Excel ini ke dalam SPSS. Di sini ada 50 responden dengan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X merupakan perilaku dosen, sedangkan variabel Y-nya adalah motivasi belajar. Pindahkan saja kita ke SPSS. Nah, di sini data sudah saya pindahkan ke SPSS. Datanya seperti ini, itu dengan 50 responden. Nah, langsung saja data sudah tertera di sini, kita langsung lakukan uji validitas. Yang pertama yang harus kita klik adalah analyze lalu ke correlate, bivariate. Nah, di bivariate ini kita akan melakukan uji validitas terhadap variabel X terlebih dahulu. Kita pindahkan saja, klik 2 kali. Nah, totalnya juga dimasukkan. Perlu diingat bahwa di sini kotak person di sini korelasi koefisien person atau produk momen harus terchecklist ya, dan di sini juga totalnya harus ditandai. Langsung saja oke. Nah, berikut hasilnya. Di sini ada tabel dengan angka-angka yang mana kita bisa melihat, cukup melihat ke tabel yang paling bawah saja ataupun tabel yang sebelah kanannya saja. Nah, di sini ada dua cara untuk menginterpretasikan atau mengartikan uji validitas. Yang pertama kita melihat person correlation-nya di sini atau R hitung. R hitung kita lihat ada 0, di sini ada 0,64, 0,705, 0,764 hingga seterusnya hingga 0,705. Nah, di sini kita bandingkan dengan R tabel. Nah, R tabel di sini kita menggunakan signifikansi itu 5%. Maka di sini yang kita lihat N-nya itu 50 karena jumlah responden kita ada 50 orang. Nah, di sini dengan taraf signifikansinya 5% dengan responden 50 orang diperoleh angka 0,279, yang mana ini berarti angka 0,279 ini lebih kecil daripada R hitung yang ada pada SPSS. Nah, yang mana R hitung di sini ada 0,644 hingga 0,705, ini semuanya lebih tinggi atau lebih besar daripada R tabel yang tadi, yang menandakan bahwa kuesioner dengan pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalam itu sudah valid dan bisa digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti. Selain interpretasi melalui person correlation atau R hitung, bisa juga dengan melihat si tutelnya. Di sini signifikansi tutelnya diperoleh angka 0,001. Dengan signifikansi 5%, maka jika didesimalkan menjadi 0,05, yang artinya signifikansi tutelnya harus lebih kecil daripada 0,05. Di sini ada 0,001 yang mana semuanya ini adalah 0,01 ini lebih kecil daripada 0,05, yang berarti kuesioner atau pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut valid dan bisa digunakan. Uji validitas untuk variabel Y-nya. Variabel Y di sini tinggal analyze sama halnya seperti tadi, ke correlate, bivariate. Nah, di sini X sudah kita lakukan pengujian, maka kita pindahkan lagi saja ke kotak sebelah kiri dan kita ambil yang variabel Y-nya. Kita klik aja 2 kali, kita pindahkan ke sebelah kanan.
Nah, bersama X totalnya juga. Nah, langsung saja, ini personnya sudah terchecklist, detailnya sudah ditandai, oke. Nah, sama. Di sini signifikansinya itu 0,001 yang mana lebih kecil daripada 0,05, terhitungnya atau percent correlation-nya juga di atas R tabelnya atau di atas 0,279 yang menandakan bahwa Y pun pernyataan atau pertanyaan di dalam kuesioner untuk variabel Y pun sudah valid. Berikutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas kita tinggal ke analyze, lalu scale, reliability analysis. Nah, yang kita masukkan adalah variabel X-nya terlebih dahulu. Kita masukkan untuk yang ini kita cukup masukkan X-nya X1 sampai X5 saja, X totalnya tidak perlu. Pastikan di sini juga alpha, lalu tekan OK. Nah, di sini uji reliabilitas untuk variabel X kita lihat dari tabel yang paling bawah ini, yaitu alpha Cronbach ya, atau Cronbach alpha. Di sini terlihat 0,761. Uji reliabilitas adalah uji yang dimana dilakukan untuk mengetahui kuesioner atau pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner itu konsisten atau tidak jika dilakukan pengujian beberapa kali gitu. Nah, di sini diperoleh angka 0,761. Syarat sebuah kuesioner dikatakan reliable itu yaitu angka yang diperoleh atau alpha Cronbachnya harus lebih besar daripada 0,60. Sedangkan di sini yang kita peroleh adalah 0,761 yang berarti ini menandakan lebih besar daripada 0,60. Untuk variabel X, semua pertanyaan atau pernyataan yang ada di variabel X ini sudah reliable. Berikutnya kita coba untuk variabel Y-nya. Sama seperti tadi, kita tinggal analyze, lalu ke scale, reliability analysis. Nah, kita keluarkan dulu semuanya yang X, lalu kita masukkan yang Y. Untuk variabelnya sendiri kita temukan angka 0,837. Sekali lagi bahwa suatu kuesioner bisa dikatakan reliable jika hasil yang keluar itu lebih besar daripada 0,60. Nah, di sini alpha Cronbach yang keluar adalah 0,837 yang mengartikan bahwa itu lebih tinggi daripada 0,60 yang berarti kuesioner atau pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam variabel Y itu sudah reliable. Berikutnya adalah uji regresi. Uji regresi kita tinggal analyze, regression, linear. Nah, untuk kali ini yang kita gunakan hanya X totalnya saja. X total dan Y total. Nah, di sini kita X itu sebagai variabel independen, pindahkan ke kotak independen, lalu motivasi belajar itu adalah dependen. Kita pindahkan ke kotak yang dependen. Oke, tinggal oke. Ada 4 tabel, yang mana yang kita baca itu cukup model summary dan tabel koefisien. Nah, untuk model summary sendiri di sini diperoleh R square-nya itu 0,061 yang artinya perilaku dosen mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa itu hanya mempengaruhi sebanyak 0,061. Sedangkan sisanya 99,939% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Mempengaruhinya hanya sedikit sekali ya, tidak sampai 1%. Nah, di sini yang berikutnya adalah tabel koefisien. Tabel koefisien ini di sini kita lihat di T hitungnya di 1,760. Cara menginterpretasikan yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel. Kita lihat T hitungnya itu 1,760. Kita bandingkan dengan T tabel.
Nah, T-tabel itu, kenapa di sini 48? Yang pertama ada rumus DF. Rumus DF itu artinya N atau, jumlah responden dikurangi 2 yang artinya 48. Maka di sini 48 di DF 48 dengan signifikansinya itu adalah 5,05, berarti di sini, angka yang dipakai angka yang di tengah ini. Di sini berarti kita tarik saja ke bawah dan 48 maka diperoleh angka 2,0106. 2,01. Kita bandingkan dengan T hitung di sini. Jika T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, bisa diartikan bahwa tidak ada pengaruh antara kedua variabel tersebut. Di sini jelas 1,760 itu lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,01. Berarti di sini menandakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Lalu untuk uji hipotesis kita memiliki dua hipotesis, yaitu H0 dan HA. H0 di sini berarti perilaku dosen tidak mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, sedangkan HA-nya itu perilaku dosen mempengaruhi motivasi belajar. Jadi untuk uji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dan uji regresi diperoleh hasil bahwa T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, yang menandakan bahwa tidak ada pengaruh antara perilaku dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kita tarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diterima adalah H0 dan menolak H. Artinya H0 ini berarti kita menerima bahwa tidak ada pengaruh dari perilaku dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.